saya sih orang Batak itu jujur, berani, bekerja keras. Yang bagusnya memang kalau orang Batak itu memang orangnya ulet, gigih, tahan banting lah, bisa menderita, berjuang sampai akhirnya berhasil. Di antara sekian banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia, Batak menjadi salah satu suku yang orangnya tersebar merata ke berbagai pelosok daerah di Indonesia. Ternyata bukan tanpa alasan, sang leluhur Bataklah yang menganjurkan keturunannya menyebar ke berbagai tempat. Namun ternyata tidak semua orang Batak tahu dari mana asal-muasalnya mereka sendiri. Kalau misalnya dari garis keluarga sih ayah saya itu turunan Batak, itu Pasar Ibu marganya, itu dari Batak Toba, daerah Sibolga. Tapi sejujurnya saya belum pernah diceritain sama orang tua saya gitu tentang asal-usul suku Batak itu kayak gimana sih gitu. Kalau secara umum suku Batak sejarahnya saya masih kurang paham, masih kurang tahu latar belakang dari suku Batak. Soal cerita dari asal-usul mereka saya kurang tahu. Asal-usul dari warga Batak itu adalah dari Pusuk Buhit. Di Pusuk Buhit, di daratan di sebelah Pulau Samosir itu sendiri arah ke Simalungun. Dan dari situ menyebar semua warga orang-orang Batak dengan seluruh keturunannya sampai ke semua penjuru lah. Pisuk Buhit yang saya tahu, yang saya pernah ke sana, Pisuk Buhit adalah daerah dataran tinggi yang dingin. Kemudian di sana kalau menurut orang-orang Batak khususnya masih dilatar belakangi dengan mistik. Kebanyakan di sana orang-orang seringkali diceritakan ngambil ilmu semacam itu gitu. Pulau Samosirlah yang diyakini sebagai daerah asal muasal orang Batak. Di kawasan yang dikelilingi Danau Toba ini terdapat banyak tempat yang dianggap sebagai titik mula si Raja Batak dan keturunannya. Salah satu yang paling dianggap sakral dan keramat adalah Gunung Pusuk Buhit dan kawasan sekitarnya. Pusuk Buhit merupakan puncak tertinggi di wilayah Samosir Danau Toba yang juga dipercaya menjadi tempat mula jadi Nabolon atau Tuhan Yang Maha Esa menampakkan diri. Tim On The Spot ditemani oleh pemangku adat leluhur suku Batak melakukan penelusuran tentang bagaimana asal-muasal suku Batak, termasuk melihat tempat lahirnya keturunan pertama orang Batak, naik ke puncak Gunung Pusuk Buhit yang sangat keramat, hingga ke desa Sijambur dan menyaksikan langsung sebuah upacara sakral untuk menghormati para leluhur. Sebelum naik ke puncak, tempat pertama yang kami kunjungi di kawasan Pusuk Buhit adalah Batu Hobon. Disinilah terdapat sebuah batu yang dianggap sakral, tempat awal mula keturunan Batak terlahir. Tak boleh sembarangan, tim On The Spot harus memenuhi aturan untuk memakai sarung dan mengikuti sang pemangku adat melakukan ritual sebelum naik ke puncak Pusuk Buhit. Mengapa batu ini begitu istimewa? Kita melihat ada orang Batak tuh tersebar di mana-mana. Di Pulau Jawa, Pulau Sumatera sendiri, di seluruh Indonesia bahkan hingga di luar negeri. Namun, konon katanya disinilah titik nol peradaban suku Batak bermula. Belum adanya berbagai marga Batak yang kita kenal sekarang, di Batu Hobon inilah si mula jadi Nabolon atau dewa tertinggi suku Batak dulunya menurunkan Deak Parujar yang melahirkan Raja Batak pertama kali. Yang melahirkan generasi Raja Batak, yaitu Opung Boru Deak Parujar, diturunkan pertama kalinya oleh mula jadi Nabolon di atas Batu Hobon. Dan kemudian diwariskan kembali ke keturunannya dari Raja Batak hingga ke Opung Guru Tatia Bulan. Anak Raja Batak sendiri ada dua. Yang pertama, Opung Guru Tatea Bulan, dan yang kedua, Opung Raja Isumbaon. Dari Opung Guru Tatea Bulan melahirkan 5 putra dan 5 putri. Nah, Batu Hobon ini lalu diwariskan oleh Opung Raja Batak kepada Opung Guru Tatea Bulan,
sebagai tempat penyimpanan benda pusaka dan harta leluhur orang Batak terdahulu. Ada banyak orang yang berusaha ingin membuka tutup peti di batu ini. Namun konon, batu sakral ini tidak dapat dibongkar oleh manusia. Dan orang-orang yang mencoba membongkar paksa dan membuka batu ini akan terkena musibah. Dan akhir-akhir ini juga terjadi, boleh dilihat di tepian Batu Hobon itu ada semacam upaya untuk pencongkelan dia. Oh, begitu. Jadi berarti betul ya, ada yang penasaran. Ada yang penasaran dengan isi asli dari Batu Hobon. Selain Batu Hobon, sebelum naik ke puncak Pusuk Buhit, kita juga akan melihat sebuah tempat bernama Parsaktian Tatea Bulan. Disinilah terdapat patung-patung yang memperlihatkan silsilah keturunan Raja Batak, terutama keturunan anak pertamanya, yakni Opung Guru Tatea Bulan. Salah satu yang menarik perhatian adalah patung anak pertama dari Tatea Bulan bernama Opung Namartua Raja Biak-Biak yang bisa berubah wujud ke dalam 7 bentuk, memiliki 7 kesaktian dan 7 kali berubah jadi manusia. Dari tempat Parsaktian Tatea Bulan, tim On The Spot masih bisa naik ke puncak dengan menggunakan mobil. Hingga akhirnya kami pun berhenti di titik di mana mobil sudah tak bisa lewat dan harus trekking dengan berjalan kaki. Disinilah perjuangan fisik yang sesungguhnya dimulai. Ternyata teriknya matahari di hari itu cukup menguras energi kami. Setelah berjalan dan mendaki sekitar 5 jam, akhirnya kami tiba di salah satu titik menuju tempat keramat di Gunung Pusuk Buhit. Tim On The Spot terus berjalan menuju ke area sakral berupa telaga yang disebut Tala-Tala. Untuk masuk ke areanya pun ada aturan yang harus dipatuhi. Maaf Pak, untuk alas kakinya tolong dibuka. Oh, alas kakinya buka dulu ya? Iya. Oh iya, ini ada tulisannya mohon sandal dibuka. Ada air berupa kolam atau telaga yang dianggap suci atau keramat. Bahkan airnya dipercaya ampuh untuk mengobati penyakit. Namun sayang, saat tim On The Spot tiba di sana, kondisi air di telaga sedang surut. Padahal kondisi ini sangat jarang terjadi. Oh, jadi ini ya, Bang, air talaga itu ya, tala-tala. Iya, tapi mungkin dikarenakan musim kemarau, debit airnya berkurang. Namun, kalau setahu saya, dia tidak pernah sampai surut atau bahkan sampai habis. Meski demikian, kawasan telaga yang disebut Tala-Tala ini memiliki sejarah penting sekaligus membuat bulu kuduk merinding. Ini adalah tempat pertama kalinya Opung Guru Tatea Bulan bertemu dengan bidadari pujaannya hingga melahirkan 5 putra dan 5 putri yang kemudian berkembang menjadi keturunan yang nama-namanya kini menjadi nama marga di suku Batak. Lalu mengapa tempat ini begitu disakralkan? Karena ini tempat pertama pertemuan Opung Doli dengan Opung Boru. Dan kemudian di belakangan hari, setelah berkembang keturunan Batak, sering terjadi kalau orang datang berdoa ke sini atau meletakkan sesaji, tiba-tiba kabut atau tiba-tiba angin kencang, itu yang membuat tempat ini menjadi disakralkan. Bahkan ada juga yang sampai kalau dalam istilah Batak dikatakan sandar. Itu apa sandar?
seperti kemasukan. Oh begitu. Ya, seperti kemasukan di tempat ini, lalu dia memberi petua-petua semacam nasihat kepada orang-orang peziarah yang datang ke tempat ini. Ada satu pesan khusus dari para leluhur bagi orang Batak yang kerap disampaikan jika ada orang yang berkunjung ke Pusuk Buhit. Sang pemangku adat mengatakan jika para leluhur melalui tayangan On The Spot ingin menyampaikan kembali pesan tersebut kepada para keturunan Batak dimanapun berada. Jadi tadi abang cerita ada pesan ya Ya, dari Opung Tatea Bulan. ya kalau dari pengunjung atau peziarah yang sering datang ke tempat ini, kalau dia kemasukan, dia selalu berpesan kepada keturunannya, yang mana yang pertama itu yang paling utama yang selalu dipesankan oleh beliau kepada keturunannya adalah Patun Hanguluan, Tuis Hamagoan, dan kalau boleh saya katakan lagi yang kedua itu Ingot Bonani Pasogi, atau bisa disederhanakan kali ya, untuk berpesan kepada seluruh keturunannya dimanapun berada di desa Nauwalu di 8 penjuru mata angin agar selalu mengingat tempat asal muasal dan berasalnya dari suku Batak tadi, Yaitu di sini, di Pusuk Pusuk Buhit Buhit ini. dan Cianjur Mula-Mula. Tak jauh dari Telaga Tala-Tala ada sebuah batu besar yang ternyata dulunya merupakan tempat rapat dan bermusyawarah para keluarga keturunan si Raja Batak. Itulah sebabnya batu ini disebut dengan batu Parapotan. Perjalanan terus berlanjut. Ternyata kami menemukan sebuah batu yang disebut batu 8 penjuru mata angin. Batu inilah yang menjadi salah satu bukti jika Raja Batak dahulu menitahkan para keturunannya untuk menyebar ke berbagai tempat di belahan pulau di Indonesia hingga ke luar negeri. Jika dilihat dari depan, batu ini tak menunjukkan keistimewaannya, tapi petunjuk itu akan terlihat dari atas. Dari batu 8 penjuru mata angin, kami masih harus melanjutkan perjalanan ke puncak Pusuk Buhit. Semakin dekat menuju puncak, tantangannya pun semakin berat. Kondisi cuaca pun mulai berubah drastis. Dari panas, kami tiba-tiba merasakan angin yang sangat kencang dan suhu udara yang sangat dingin. Kondisi cuaca yang semakin ekstrim membuat tim On The Spot memutuskan untuk berhenti. Akankah tim On The Spot sampai di puncak Pusuk Buhit dan menemukan gua yang paling keramat? Jangan kemana-mana, tetap di On The Spot.